di titik gue ngerasa bahwa ini sedih banget. Misalkan gue harus terpisah sama anak, gue harus terpisah dengan orang-orang yang gue sayangin. Berpisah itu adalah titik dimana gue down banget karena permasalahannya itu hal yang tidak gue inginkan. Misalkan ada pengkhianatan, orang ketiga yang nantinya ya selingkuh gitu. Ya, aku mencium aroma seperti pengkhianatan itu dilakukan juga seperti kayak ada unsur gaib menyerang. Tapi saya tidak tahu apakah kamu merasakan itu atau tidak. Tapi saya merasakan kiriman energi. Apa itu? Guna-guna apa santet ngomong seperti itu? Kalau misalnya ngomong ada guna-guna ya, kita kasih mungkin kita coba nih. Coba, gue pengen gue yang ngebersihin dia. Keluarin. Selamat datang di Benang Kehidupan, mengupas tuntas misteri kehidupan manusia. Tentunya bersama saya Ray Kilsi dan bintang tamu yang selalu berbeda dan menginspiratif. Hari ini aku spesial banget kedatangan Boysan. Yeay. Thank you banget udah mau datang ya, udah jauh-jauh ya dari sini. Dari sana ke sini. Nggak begitu jauh kok. 30 menit. 30 menit aja. Yang penting ketemu. Setelah kolaborasi kemarin. Iya betul. Kolaborasi kemarin gimana? Cukup melelahkan nggak? Capek sih. Capek, melelahkan, dan baru tahu kalau di situ tuh energi goibnya ada. Berarti sebelumnya sempat penelusuran gitu selain sama aku? Nggak pernah. Nah, itu baru jadi for the first time. First time-nya sama Dede. Iya. Pada kala itu yang kemarin itu. Dan sebelumnya kan memang nggak begitu percaya dengan hal-hal yang gitu. Ya. Jadi langsung dibawa ke tempatnya, langsung ke sarangnya, langsung ngerasain sendiri. Wow, luar biasa. Iya, bener. Soalnya waktu pas kita lagi penelusuran kan sebenarnya juga agak habis ya. Energi kita ya. Tapi capek, udah kayak mau pingsan pokoknya. Viewersnya banyak ya. Banyak viewers. Ya udah kayak mau pingsan sih. Mungkin kalau orang bilang, aku lihat baca di komen-komen itu ya, kayak settingan kayak gitu kan. Karena mereka tuh nggak ngerasain. Coba jelaskan ke pemirsa. Settingan nggak nih? Nggak, karena energi yang kita rasakan di suatu tempat, apalagi tempat itu adalah tempat yang asing bagi manusia ya, yang selama ini banyak setan-setan, anggap aja setan-setan. Ya rasanya beda. Panas gitu, mengerikan di tempat gelap lagi, ya takut juga jeblos juga kan, itu kan liftnya juga oblong-oblong semua kayak gitu-gitu serem loh. Itu selalu bikin kaget karena perasaan mau diserang sama alam gaib itu tuh kayak kuat banget. Hal yang itu adalah pengalaman baru dan itu pengalaman yang menakutkan. Wow, iya sih beneran. Tapi langsung gitu lah, langsung masuk ya. Masuk. Itu otak itu udah dikendalikan tuh. Kita mau ngomong apa, itu udah dikendalikan. Jadi di saat dikendalikan oleh itu ya, alam lain gitu kan. Jadi kayak orang lain. Jadi apa ya, kayak ada bisikan ngomong ini. Jadi kayak semua itu terjadi karena ada sesuatu yang masuk ke dalam diri gue gitu. Oh, berarti pada akhirnya kamu percaya juga. Percaya. Kalau nggak percaya dengan alam gaib itu kan sama kayak nggak percaya Tuhan ya. Gitu. Akhirnya percaya ya. Lagi sibuk apa nih Kak Boy sekarang? Lagi banyak job ya di luar sana tuh. Aduh, ramai banget. Ya lumayan. IG-nya Kak Boy bener-bener di sinilah, di acara ini, di itu. Ramai ya. Iya, kesibukannya sekarang kan selain jadi ketua umum asosiasi, ada banyak sekali event-event yang gue jalanin sampai sekarang ini. Jadi gue memang bikin event sendiri dan gue nerima kayak pesanan event dari vendor-vendor, dari orang-orang, dari klien-klien. Oh, berarti kamu yang menampung ya? Gue yang bikin event. Dibikinin eventnya. Kita bikin event. Vendor juga ke kamu. Vendor look like event organizer. Tapi kalau sekarang konsepnya itu masih punya kita sendiri, event kita sendiri yang kita garap sendiri kayak gitu. Selain masih membawakan acara, masih MC juga. Masih nge-host juga. Coaching klinik juga. Coaching klinik di klinik. Bukan. Bukan. Jadi coaching
coach public speaker gitu, ngajarin yang biar bisa orang ngomong di depan umum gitu kali ya. Ngajarin MC. Oh wow, kayak sekolah-sekolah itu yang John Robert Power itu kayak gitu-gitu. Luar biasa. Kayak John Robert Power, terus ya dulu kayak ada namanya tempat kursus pembawa acara gitu. Iya. Nah, jadi sibuk juga jadi coach, jadi fasilitator lah. Jadi kita memfasilitasi orang-orang yang ingin menjadi pembawa acara yang benar. Karena kan banyak orang yang bawa acara tuh secara otodidak, tapi mereka tidak belajar step by stepnya itu apa. Teorinya kali ya. Untuk kemampuan public speakingnya mereka kan pasti beda-beda ya. Kalau otodidak kan hambatannya itu banyak banget. Otodidak tuh mereka nggak tahu step by step membawakan acara ini harusnya begini. Gitu. Emang bener nih, Kak Boy, beneran kalau ketemu kamu di event gitu ya, kalau misalnya ngelihat Kak Boy itu auranya emang beda sih sama host lainnya dan MC lain, beneran. Gue ngerasa kayak lu punya aura bintangnya sendiri gitu loh, kayak bisa naikin mood dan vibes-nya orang jadi lebih gak boring. Bener gak sih? Amin. Mungkin iya, correct me ya, tapi bener itu yang aku rasain. Amin, makasih lo. Ya semoga terkabul ya. Di event-event gitu, kamu bisa naikin. Beberapa kali kan aku sama kamu. Banyak. Waktu pas lagi charity di panti asuhan ya kan. Ya. Itu juga, terus ada event yang malam-malam itu. Kamu juga ini kan nge-hostnya juga. Ya. Wow. Gitu. Ya namanya pekerjaannya harus dilakukan dengan totalitas ya. All out lah kalau orang-orang bilang zaman sekarang itu all out. Setiap pekerjaan kita harus memaksimalkan apa kemampuan kita harus dikerahin semua. Bener. Saat di panggung. Udah banyak ya muridnya sekarang berarti? Lumayan, ada sekitar 1000-an lah. 1000-an. Oke. Luar biasa. Oke. Dari tarik nafasnya agak beda. Ya. Datang ke benang kehidupan biasanya teman-teman aku public figure juga cerita tentang kisah misteri sih sebenarnya, kisah inspiratif. Mungkin kalau dari raut wajah yang aku baca, bisa kamu kayak raut wajah nih membaca iya. Apakah ada sesuatu yang, ini koreksi saya ketika saya salah, saya ngerasa kamu punya masalah nih dalam hubungan asmara. Masalah dalam hubungan asmara ya jelas punya masalah. Iya. Kan kalau ngelihat dari kehidupan kamu di sosial media itu kan bener-bener luar biasa ya. Nanti ngadirin acara inilah, ngadirin acara itu, coaching di mana-mana. Pernah nggak? Kan udah happy ya kalau bisa dibilang kayak gitu kan? Harus happy dong. Harus happy. Iya. Pernah nggak sih merasa ada di titik down yang paling menyedihkan itu? Ya namanya juga manusia. Ya kalau pekerjaan ya mengharuskan kita harus happy, harus bahagia. Dimanapun kita berada, kita harus menunjukkan bahwa yang harus kita sebarkan kepada orang-orang itu adalah kebahagiaan. Karena orang nggak akan peduli dengan kesusahan kita kan. Jadi nggak perlu orang tahu susahnya gue seperti apa. Tapi kalau sebagai manusia gue ada di titik paling down, ya mungkin saat ini juga gue ngerasain hal itu. Ada banyak yang sulit kalau diungkapkan kayak gitu. Ya sekarang ini kan juga gue ngerasa ada di titik down dan gue harus ngomong sama siapa. Sekarang ini lagi di posisi yang down. Yes. Oke. Gue harus cerita sama siapa nih gitu. Kadang kan kalau orang ngelihat pekerjaan menuntut kita harus happy, harus bahagia. Ada momen dimana kok mau ngomong sama siapa nih? Kadang-kadang orang-orang yang kita anggap sebagai teman juga orang yang kadang membongkar apa yang kita orang yang kita anggap teman kadang nggak bisa kita percaya 100% kesedihan kita. Iya betul. Ya gitu. Sesedih apa? Sampai di titik mana sih maksudnya untuk sesedihnya? Sesedih apa ya? Saya pernah. Ya mungkin juga dulu sempat di awal karir mungkin berkecimpung, kemudian juga masih jadi sana sini, mungkin langsung obela kayak gitu, hal seperti itu. Hal yang gue alami belum tentu orang bisa merasakan, dan belum tentu orang yang bisa melewati hal seperti yang
gue alami. Karena kalau di titik gue ngerasa bahwa ini sedih banget. Misalkan gue harus terpisah sama anak, gue harus terpisah dengan orang-orang yang gue sayangin. Berarti lu duda ya? Duda. Udah resmi Dan berpisah itu adalah titik dimana gue down banget karena permasalahannya itu hal yang tidak gue inginkan. Misalkan ada pengkhianatan kayak gitu. Kita kan udah pengennya jalanin hidup itu lurus-lurus aja ya, nggak kepengen ada permasalahan. Karena selama ini gue juga nggak pernah berkhianat sama orang. Nah, di titik pengkhianatan itu orang ketiga dikhianatinya. Ya, selingkuh gitu. Ya. Dan ini bukan sekali 2 kali gitu loh. Gue tuh tipikal orang yang setia. Iya. Tipikal orang yang sangat setia. Gue berusaha untuk menjaga agar hubungan gue ini nggak hancur kayak gitu. Nah, tiba-tiba ada pengkhianatan itu menurut gue sangat menyakitkan. Sekali gue maafin, 2 kali gue maafin, 3 kali hancur udah. Gue nggak pernah menceritakan permasalahan hidup gue selama ini dimanapun. Gue baru hari ini menceritakan permasalahan hidup gue. Thank you banget ya, udah cerita di benang kehidupan seperti ini. Terus pasti nggak mudah ya untuk ngelewatin. Ya itu sih, sedalam itu ya. Nggak mudah. Karena setelah gue mengalami permasalahan hidup ini, yang baru-baru ini gue alami, gue ngerasa kayak diri gue tuh udah bukan orang lain gitu loh. Iya kalau di depan kamera. Bukan seperti orang lain. Bukan seperti gue nganggap bahwa diri gue ini bukan diri gue. Udah banyak hal-hal stres yang gue nih stres nih. Kadang-kadang nggak bisa ngebendung diri sendiri nih. Ada menurut gue yang tidak masuk di pikiran manusia biasa. Yang gue alamin. Jadi ya stres tingkat yang tinggi kalau menurut gue. Iya. Stres tingkat tinggi itu gimana ya? Tapi kita kan harus bangkit, semangat lagi dong. Iya. Tapi orang lain nggak pernah tahu gitu loh apa yang gue alami. Oh iya, mungkin orang nggak tahu sih apa yang kamu alamin. Itu benar banget sih. Teman-teman di luar sana, pemirsa juga nggak tahu. Yang aku lihat sekarang, ternyata kok makin lama makin drop gitu, secara aura atau energi itu yang aku ngerasain. Sempet nih, aku ngelihat Kabo itu apakah ada pengaruh gaib sih sebenarnya. Itu yang aku rasain sih. Aku mencium aroma seperti pengkhianatan itu dilakukan juga seperti kayak ada unsur gaib menyerang. Tapi saya tidak tahu apakah kamu merasakan itu atau tidak. Tapi saya merasakan kiriman energi. Apa itu? Guna-guna apa santet ngomongnya seperti itu? Ya. Apa ada ngerasa gitu? Ada momen. Gue kenapa sih gitu loh? Kenapa? Emang nggak ada yang lain apa gitu ya? Terus akhir-akhir ini dengan problematika permasalahan yang gue alami ini, gue kayak mudah lupa dengan segala sesuatu kayak gitu. Mudah melupakan apa? Ini barang baru gue taruh sebelah sini nih. Iya. Gue bisa lupa dengan sendirinya tuh. Di mana gue naruh barang ini tadi? Iya. Itu kejadian-kejadian kayak kenapa ya akhir-akhir ini ya setelah gue banyak permasalahan, kok banyak sekali kayak cobaan hidup kayak gini. Gue dalam bisnis misalkan dalam pekerjaan gue yang sekarang banyak sekali appointment yang dibatalkan sepihak misalnya kayak gitu. Kadang-kadang gue berpikiran bahwa ini tuh kayaknya ada pengaruh. Jadi kayak aura gue tuh tertutup, jadi nggak terlihat, kayak betul. Kayak mendem gitu loh. Iya, apakah itu benar faktor dari alam gaib tersebut atau apa? Kamu udah mencurigai juga nih satu orang sebenarnya. Benar. Udah mengantongi nama juga ya sebenarnya. Gue nggak mau berasumsi negatif sih sama orang lain. Tapi gue kita ngerasain bahwa ntar kita sensor ya. Iya, sini gue bisikin. Ini satu nama yang sebenarnya selama ini tuh bikin gue puyeng gitu loh ya. Oh iya. Bener nggak ya? Belum. Nama itu coba dilihat. Dilihat di Terawang. Pantesan ya. Luar biasa. Gimana? Buruk.
apa sih, susah dijelaskan ya. Wah, luar biasa ternyata pelakunya itu. Hah? Ternyata Yakin? Iya, maksud saya. Nggak, gue selama ini nggak percaya kalau gue diguna-guna karena. Baru nggak percaya? Nggak percaya. Cuman ya kayak ciri-cirinya itu ada gitu. Cuman ngerasa aja ini seuzon, kalau orang bilang seuzon aja, nggak pernah. Nggak boleh seuzon juga ya. Tapi dengan satu nama itu. Satu nama itu kayak udah. Bener nggak satu nama itu? Bener. Nama itu bener-bener kayak wow. Orang yang dekat sama. Orang yang itu memang ternyata pelakunya kalau menurut aku. Itu sih sebenarnya. Tapi kita maafin aja. Belajar yang paling mahal kan sebenarnya memaafkan juga sebenarnya. Itu. Kalau misalnya kamu ada guna-guna ya, kita kasih, mungkin kita coba nih. Coba. Gue pengen. Gue yang ngebersihin dia sebersih-bersihnya. Cuma mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa. Dan ini mungkin disclaimer juga buat penonton, agak-agak mungkin sulit diterima di akal sehat ya. Iya, gue juga. Kok lu kayak mau nangis gitu sih? Hah? Enggak. Nggak berasa ya? Iya kayak. Ya lu sedih banget sih. Iya. Kalau seandainya memang masih nama tersebut adalah pelakunya, ini kan kita nggak boleh suzon. Cuman ya. Yang nonton mungkin yang lu pikir pelakunya kali ini. Karena kita kan selalu nganggap orang baik. Itu kan selalu baik sama kita. Everything all about positive thinking sama siapapun. Tapi kalau seandainya hal tersebut, hal buruk yang pernah gue alamin itu adalah beliau pelakunya, gue sedih gitu. Apa yang kayak tega banget ya gitu. Iya, tapi gitu. Kalau gue bilang lu kena fix. Lu kena guna-guna kalau gue bilang mah. Ada yang bisa membuktikan nggak kalau gue kena guna-guna? Kalau gue ngebuktiin, lu bisa ini nggak? Lu bisa ngejaga lagi nggak? Maksudnya lu bisa memprotek lagi dari guna-guna itu. Takutnya juga lu nggak bisa kontrol. Itu sih sebenarnya. Jadi kita seperti apa? Kenapa gue nggak bisa kontrol? Sesuatu yang dikeluarkan dari tubuh kita terkadang bisa bikin orang jadi drop juga. Ini berlaku untuk guna-guna juga sebenarnya. Kayak kita dikeluarin, kita kayak ngeloyo gitu. Plus juga ada sistem kayak bahaya, bisa rentan juga diguna-guna lagi. Makanya ini pemirsa juga yang kalau misalnya pelakunya nonton, dia segera buru-buru inilah. Karena itu akan kena ke dirinya sendiri kan? Dia akan, guna-guna itu akan kena ke dirinya dia sendiri atau kena ke kita juga. Kita efeknya bisa kayak orang aneh gitu. Oh gitu? Iya. Lo udah ngerasain gue agak aneh? Gue ngerasa deh tadi, Kak Boy. Dari tadi gue tuh ngerasa, lu diajak ngobrol, itu walaupun kita tetap ngobrol, tapi eye contact lu kayak hilang. Itu ciri-ciri orang yang dikena black magic atau guna-guna ngomong kasarnya. Tapi mungkin gue bilang, kamu kayaknya belum pernah dikasih tahu deh ada orang yang belum ada yang kasih tahu. Dan gue nggak, sebenarnya ya udah ngalir aja gitu. Apapun perbuatan orang lain kepada saya, siapapun itu yang berbuat baik, itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Gue selalu berpikiran seperti itu. Iya, betul. Oke, baik. Gue mau coba lakuin ritual di sini. Mau coba, bisa nggak nih kita nge-remove black energy-nya Kak Boy ini? Ya, kita coba ya. Oke. Ini singing bowl. Ya. Ini media apa ini? Ini media singing bowl namanya. Oke. Kemudian juga aku minta voodoo doll-nya. Oke, baik. Jadi aku akan mencoba ya ngelakuin ritual aku. Bentar ya.
Duduknya agak sinian deh. Oke. Oke, yuk. Ini mau dibakar kan? Ini nanti mau gue bakar. Oke. Tenang. Lu relax dulu. Relaksasi dulu. Lu bayangin semua energi negatif keluar dari badan lu. Oke. Jadi Kaboy tenang aja dulu. Bentar. Ambil itu piring. Oke. Koreknya. Kaboy, tarik nafas. Pelan-pelan, keluarin, tarik lagi. Oke. Sabar. Ini tolong. Aduh jangan. Aduh bentar. Ini prosesnya. Jadi jangan ditunduk. Ini harus dibakarnya pakai ini nih. Baru dipanasin gitu, aku udah ngerasa ini loh. Kamu bagian tangan kamu sakit ya? Udah. Coba lihat. Emang. Ini baru sebagian, ini akan aku bakar seluruhnya. Tuh. Ya. Tarik nafas. Jangan. Ini aku memang sakit ini. Aku sakit di sini. Ini. Aku memang sakit di sini. Betul. Aku hilangin ya. Sebelah kiri sama tangan sebelah kanan. Sebelah sini. Apinya kencang banget. Ini ngefek nggak ke tubuh aku? Ngefek bisa. Ini kalau seandainya aku ngerasa sakit gimana? Nggak apa-apa, harus ajar. Harus gas. Jadi ini harus memang dibakar. Tapi aku, kamu udah korek gak? Gue bakar ya, nih pemirsa di rumah. Oke, gue yang gemeteran di sini karena energi gede banget. Berasa ya? Oke. Lihatin ini tadi. Ada sini. Panas. Tahan. Panas. Keluarin. Lap. Tisu. Minta air. Aduh ya ampun. Kenapa nih? Ambil air nih. Minta air. Ada air gak? Oh nggak apa-apa. Gimana perasaannya? Aduh keren.
Gimana perasaannya? Lega sih. Sorry ya, maaf ya. Ada tisu lagi, mohon maaf. Ada tisu. Ya, maaf. Bener ya, ternyata ada. Iya. Ada. Iya. Aduh. Ada yang masuk ya. Iya, ada yang masuk. Dan sekarang gue baik sama semua orang. Gue nggak pernah ngejatin orang, gue nggak pernah ngelukain orang, merugikan orang. Bahkan gue tidak mau yang bukan hak gue gitu ya. Yang bukan hak gue ambil tuh gue nggak mau. Tapi orang tega gitu melakukan itu ke gue gitu. Sampai kayak gini. Iya, oke. Yang kuat ya, Kak Boy. Saya cuma bisa pesen, ya kamu banyak ngelakuin karma baik lah, berbuat banyak kebaikan lah. Ini juga buat pelajaran teman-teman di rumah. Ketika kita juga nggak fokus atau dikirimin guna-guna atau kayak gini, menurut saya harus benar-benar dibersihkan. Kedua, banyak doa. Ya, banyak doa, terus banyak berbuat amal, itu aja sih. Ini kita akan, menurut saya ini aku akan sita ini dan aku akan bakar nanti. Dan itu, thank you ya. Iya, moga-moga ini bisa ngebantuin kamu. Ya amin, amin. Itu jadi, ya menurut aku. Jangan berbuat jahat sama orang deh. Ya, Karena nanti itu akan kembali lagi. Karmanya kembali lagi ke situ kan. Berbuat baik aja lah, ya. Betul. Wah, luar biasa hari ini. Makasih kamu. Iya, kamu aman tapi Aman perasaannya sih, gimana mungkin? Jauh lebih enak sih. Ya mungkin setelah ini Harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Harus hati-hati. Terus udah gitu juga kalau dekat sama orang nggak harus orang tahu cerita kita juga. Ya, nggak perlu menceritakan. Nggak perlu juga cerita. Karena kelemahan kamu ketika ditauin orang itu juga bisa jadi kelemahan. Menurut aku sih gitu. Ya. Ya. Oke, semangat Kak Boy. Thank Makasih you ya. banget. Aku yang thank you banget lu mau sharing di sini. Terima kasih. Thank you Kak Boy, thank you banget udah mampir, udah berbagi cerita. Ternyata kamu sakit begini. Ya aku juga turut prihatin. Ya semoga sehat selama ini. Semoga kamu sehat lagi. Amin. Ya, Thank jadi you, inspirasi ya buat yang lain juga. Baiklah, terima kasih telah menonton Benang Kehidupan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Semoga ini tetap menginspirasi buat kalian semua. Dadah. Thank you Kak Boy. Thank you.